Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rahmi Raihani dengan NIM 2141104022270 dari kelas 3 PAID. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nur Halim, MPD. Langsung saja dengan soal yang pertama. Jelaskan yang dimaksud dengan sumber belajar sebagai media pembelajaran serta contoh aplikasinya. Yang pertama, secara sederhana, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan dari seorang pengajar kepada peserta didik untuk memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran sendiri yaitu proses yang membutuhkan berbagai sumber daya untuk menunjang proses keberhasilan dalam belajar mengajar maupun keberhasilan dalam memperoleh tujuan dalam pembelajaran. Salah satu hal yang dapat mengubah diri manusia menjadi lebih baik adalah dengan adanya sumber belajar. Seperti kita dapat mengubah diri menjadi lebih baik, bisa membedakan mana hal-hal yang terpuji, mana hal-hal yang tercela, dan mana hal-hal yang diperbolehkan dan mana hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi, sumber belajar sebagai media pembelajaran adalah suatu media atau suatu sumber yang dibuat terlebih dahulu agar dalam kegiatan atau proses dalam pembuatan, pemilihan, serta pemanfaatan dalam pembelajaran dapat disatukan menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien dan dapat mewujudkan sistem pembelajaran yang terkontrol dan terarah. Contoh aplikasinya yang pertama yaitu televisi. Dengan kita melihat dan mendengarkan televisi, kita dapat mendapatkan pengajaran atau informasi dari televisi tersebut. Seperti dengan kita menonton animasi Upin Ipin. Animasi Upin Ipin banyak mendapatkan pembelajaran dari film tersebut, seperti dalam puasa, seperti sholat, dan yang lainnya. Contoh aplikasi yang kedua yaitu radio. Dengan kita mendengarkan radio, kita dapat atau mendapatkan pengajaran atau informasi dari radio tersebut, seperti kita mendapatkan berita atau pengajian-pengajian dari radio tersebut. Contoh aplikasi yang ketiga yaitu koran. Dengan kita membaca koran, kita mendapatkan informasi atau pembelajaran dari koran tersebut. Kemudian soal yang kedua yaitu macam-macam sumber belajar menurut buku Ani Cahyadi serta analisis kelebihan dan kekurangannya. Sumber belajar menurut buku Ani Cahyadi ada 6. Yang pertama, pesan. Pesan ini bisa berupa pesan formal maupun pesan non-formal. Pesan formal yaitu pesan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, pesan non-formal. Pesan non-formal yaitu pesan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang berada di lingkungan sekitar atau di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kelebihan dari pesan ini yaitu memudahkan dalam pengajar atau guru dalam memberikan materi kepada peserta didik. Serta kekurangannya yaitu jika pembelajaran itu berisikan materi, maka materi itu akan sulit dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, orang. Setiap orang yang berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran, karena dari oranglah kita mendapatkan informasi dalam pembelajaran. Kelebihan dari orang yaitu membantu peserta didik dalam menghubungkan materi yang sebelumnya ke materi yang akan dibahas. Serta kekurangannya yaitu
membuat pembelajaran menjadi kurang efektif, karena dalam pembelajaran ini jika banyak orang akan menjadi pembelajaran yang tidak efektif atau kurang efektif serta kurang terarah atau mungkin bisa kurang terkontrol. Yang ketiga yaitu bahan dan program. Bahan dan program adalah suatu format yang biasanya digunakan sebagai pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran seperti modul, film, dan buku. Kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran ini yaitu kelebihannya menumbuhkan minat kepada peserta didik, menumbuhkan minat dalam belajar, karena pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang lebih menarik. Kekurangannya yaitu membuat pengajar dan peserta didik menjadi kurang interaksi antara itu yang tadi, peserta didik dan pengajar. Yang keempat yaitu alat. Benda-benda yang berbentuk fisik yang biasa kita sebut dengan perangkat keras yang digunakan untuk membantu dalam menyajikan materi dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti proyektor, film, dan sebagainya. Serta yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran ini. Kelebihannya yaitu memberikan kesan menarik atau perhatian kepada peserta didik dalam pembelajaran ini, karena pembelajaran ini yaitu menjadi lebih menarik. Kekurangannya yaitu timbul sifat pasif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima atau yang selanjutnya yaitu metode, cara atau langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Contoh metodenya yaitu dengan permainan, lalu metode ceramah, dan metode tanya jawab. Yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari sumber belajar ini. Kelebihannya yaitu menumbuhkan minat belajar kepada peserta didik dengan adanya permainan ini. Yang selanjutnya ada kekurangan. Kekurangannya yaitu siswa merasa takut apabila guru tidak bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau membahagiakan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu latar atau setting. Situasi dan kondisi yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran ini baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah, di lingkungan luar sekolah, baik yang disengaja maupun dirancang khusus dalam guru menyampaikan pembelajaran. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran ini, yaitu kelebihannya yaitu mengoptimalkan dalam proses pembelajaran. Kekurangannya yaitu terkadang menjadi salah satu sasaran, karena mungkin bisa jadi siswa akan terkesan lebih bermain-main. Soal yang terakhir atau soal yang ketiga yaitu jika kita menjadi seorang guru tetapi dalam sekolah itu banyak sekali sumber belajar, bagaimana cara kita menentukan sumber belajar yang tepat dan jelaskan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu menyesuaikan tujuan yang hendak dicapai. Kita sebagai seorang guru harus menyesuaikan sumber belajar dan tujuan pembelajaran dari sekolah tersebut. Jadi kita harus pintar dalam menyesuaikan tujuan pembelajaran tersebut. Langkah yang kedua yaitu melihat jumlah siswa yang akan diajar. Jadi kita sebagai seorang guru harus melihat banyak sedikitnya dari siswa yang akan kita ajar dalam sekolah tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan ya. Yang kedua yaitu menyesuaikan jumlah siswa yang akan diajar. Jadi kita sebagai calon guru harus bisa menyesuaikan banyak sedikitnya dari
siswa yang akan kita ajar dalam sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu melihat kondisi ruang dan fasilitasnya. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa menyesuaikan ruangan itu, apakah ruangan itu sempit atau ruangan itu luas. Dan selanjutnya yaitu fasilitasnya. Fasilitasnya itu apakah sudah terpenuhi atau masih ada yang belum terpenuhi. Dengan adanya fasilitas tersebut menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif dan terarah. Seperti contoh fasilitasnya yaitu seperti adanya proyektor, papan tulis, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu melihat kemampuan guru dalam mengoperasikan sumber belajar tersebut. Jadi kita sebagai calon guru harus bisa mengoperasikan dalam sumber belajar tersebut. Jika kita sebagai calon guru tidak bisa mengoperasikan dalam sumber belajar tersebut, ya kita jangan melakukan sumber belajar tersebut. Jika kita sudah bisa, ya kita melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Yang selanjutnya yaitu pilihlah sumber belajar yang paling mudah dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai calon guru harus menentukan sumber belajar yang paling mudah yang kita pahami saja. Jika itu menurut kita masih sulit, jangan digunakan terlebih dahulu, agar dalam proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif dengan adanya pembelajaran yang mudah yang kita bisa dalam melakukannya. Yang selanjutnya yaitu dalam proses pembelajaran, guru bisa menyelingi materi dengan permainan atau ice breaking agar peserta didik tidak mudah jenuh dalam proses pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus menyelingi atau melakukan permainan dalam pembelajaran, karena jika kita sebagai guru hanya memusatkan kepada materi saja, mungkin peserta didik akan menjadi bosan, mengantuk, atau yang lainnya, sehingga harus diselingi dengan permainan atau ice breaking itu tadi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.